Nehemia 13 ayat 1 dan 2. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Bapa untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan anggur, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Bapa kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ayat ini menceritakan bagaimana sesungguhnya kasih Bapa kepada umatnya Israel. Betapa ia merindukan Israel selalu di dalam keadaan diberkati karena mereka adalah orang-orang yang dipilih. Umat milik kepunyaannya Bapa yang telah dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Gambaran bagi kita sekarang orang yang telah memperoleh penebusan dari dosa dan hukuman maut akibat dosa. Dan perjalanan di padang gurun adalah perjalanan manusia sebelum memasuki tanah perjanjian yang sesungguhnya, itu tanah perjanjian surgawi, surga yang kekal, kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah gambaran dari kehidupan kita sekarang, karena kehidupan kita sekarang di dunia ini seperti perjalanan kita di padang gurun. Nah, di dalam kenyataannya banyak di dalam kehidupan kita tidak mengalami hal-hal yang baik karena orang lain yang membenci, karena orang lain yang tidak menyukai, karena orang lain yang mengutuk, atau karena keadaan yang sepertinya membuat kita susah dan tidak menerima janji Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini diberitahu bagaimana Tuhan membela umatnya, bukan hanya membela dengan memproteksi dan melindungi, tapi merubah kutuk menjadi berkat. Kutuk yang harusnya datang untuk mengutuki umatnya, bahkan Bileam yang telah dibayar untuk mengutuki umatnya, Bileam tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Akhirnya Bileam harus memberkati umatnya. Untuk itulah kita memahami sekarang betapa kasih Bapa kepada kita. Umat Israel memperoleh berkat karena mereka meminta roti dan air dari Bani Amon. Tetapi bagi kita sekarang, kita bukan diberi roti dan air, kita diberi roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Gambaran kasih yang sempurna bukan hanya untuk memperoleh tanah perjanjian di bumi, tapi memperoleh hak-hak sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi. Itulah sebabnya kita patut bersyukur karena kasih Bapa yang besar, dengan iman bahwa sesungguhnya sepanjang kita hidup di bumi ini, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam iman kepada Yesus Kristus, Bapa sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Bapa sanggup merubah masa lalu yang kelam menjadi kehidupan yang penuh berkat dan terang benderang. Bapa berkenan merubah semua itu karena ia telah mengorbankan Yesus Kristus. Sehingga karena Yesus kita sekarang sangat dikasihi, karena Yesus kita sekarang harus diberkati, dan karena Yesus kita pasti menerima semua kegenapan janji itu. Itulah sebabnya apapun keadaan kita, jangan pernah menjadi khawatir, takut, cemas, atau lebih-lebih jangan pernah menjadi tidak percaya. Teguhkan ke hati kita untuk selalu percaya, berharap kepada Yesus Kristus, karena di dalam Dia, Ia sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Apapun yang sekarang kita anggap menjadi kutuk, serahkan kepada Yesus dengan iman. Bapa sanggup merubah kutuk menjadi berkat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.